Selamat datang di channel saya Devhan, dan saya lebih senang dipanggil sebagai seorang teman berpikir untuk teman-teman. Dan di channel ini saya akan berbagi ide-ide tentang bagaimana kita sebagai manusia mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimum kita. Kemudian bagaimana ide-ide terkait bisnis dan entrepreneurship, juga hal-hal yang bisa membuat hidup kita lebih berkualitas. Nah, kali ini saya ingin membahas satu dasar, yaitu tentang sebenarnya hal ini mendasari semua topik-topik yang akan kita bahas di channel ini. Karena semuanya tentang human potential, semuanya tentang memaksimalkan potensi. Dan ini kita sedang berbicara tentang bagaimana kita bisa grow dan bertumbuh, bertumbuh baik secara karakter, secara skill, secara pemikiran, apapun yang semua terkait tentang pertumbuhan. Dan ada baiknya bahwa semua yang saya bicarakan ini bukan cuma sekedar hasil pengalaman pribadi, tetapi juga di backup dengan science, di backup dengan penelitian-penelitian. Dan kali ini yang mendasari semua topik-topik yang akan kita bahas nanti adalah sebuah buku yang menarik, karangan Profesor Carol Dweck, judulnya The Mindset. Dia adalah seorang profesor yang meneliti, dan di buku ini ditemukan adanya psikologi baru untuk sukses. Dan di buku ini juga itu jelas-jelas dibedakan, ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Nah, saya ingin sedikit mengeksplor kedua hal ini. Dan yang pasti begini, bahwa semua semua hal-hal yang sifatnya learning process, seperti yang aku sempat ceritakan di video yang sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mau belajar atau tidak mau belajar, itu sebetulnya ditentukan oleh mindset kita. Jadi mindset ini membentuk keyakinan diri kita yang akhirnya kita ini mendefinisikan learning process untuk kita sendiri. Dan di dalam hal ini ada dua macam sebetulnya menurut bukunya si Carol Dweck ini, yaitu orang-orang yang mempunyai fixed mindset dan orang-orang yang mempunyai growth mindset. Dan sekali lagi saya tidak akan memberikan review terhadap buku ini ya teman-teman. Ini kan saya lebih senang berbagi perspektif apa yang saya lihat dari buku ini. Dan yang pasti dengan adanya pemahaman yang sama, teman-teman yang mengikuti channel saya tahu bahwa ini adalah koridornya tentang growing, tentang pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini adalah kita punya dasarnya adalah buku ini gitu ya. Bagaimana orang yang mempunyai fixed mindset dibedakan dengan orang yang mempunyai growth mindset. Fixed mindset itu maksudnya begini, mindset yang dia miliki itu sifatnya fix. Jadi seperti seakan-akan semua keahlian, semua kemampuan dia, kepribadian dia itu kayaknya sudah dipredestinasi begitu ya, sudah ditentukan dari sebelumnya untuk dia bakal seperti itu. Jadi dan dia berpikir bahwa kemampuan yang dia miliki, keahlian dia yang spesial ini hanya dia sendiri yang bisa dan orang lain belum tentu bisa. Dan ini sudah diberikan sebagai gift gitu, sebagai bagian dalam hidupnya, dan hanya itu yang sebetulnya dia bisa gitu ya. Nah, dari situ dia biasanya orang-orang yang dengan fixed mindset ini biasanya melabel atau menjudge benar atau salah, menjudge baik atau buruk, dan melihat dari kacamatanya dia. Dan juga dia tidak berhenti berasumsi terhadap orang lain. Orang lain juga dinilai dan dijudge seperti itu, bahwa dia misalkan orang lain itu seperti itu karena memang seperti itu gitu ya, fix, persis seperti bagaimana dia berpikir, dia juga memikirkan orang lain seperti dia, fix begitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang punya growth mindset.
Kalau growth mindset itu selalu percaya begini, bahwa untuk yang namanya learning, untuk yang namanya pertumbuhan, akan selalu ada ruang untuk untuk bisa dipelajari. Jadi kalau saya punya waktu yang lebih banyak, kalau saya punya effort yang lebih keras, saya akan bisa melakukan hal yang sama. Saya akan bisa melakukan hal yang baru. Saya akan bisa mencapai sukses. Jadi ada satu keyakinan bahwa dia, yaitu dirinya yang mempunyai growth mindset itu, saya bisa bertumbuh semaksimal mungkin tanpa batas. Dan dibutuhkan adanya perubahan-perubahan yang harus dia lakukan. Dan kalau dia melakukannya dengan cukup, maka itu akan memberikan hasil. Dan orang-orang seperti ini biasanya lebih terbuka untuk perubahan. Biasanya lebih bisa menerima semua keadaan, lebih bisa menerima orang lain, lebih bisa meminta bantuan seandainya dia membutuhkan. Berbeda banget dengan yang fixed mindset tadi, karena dia merasa dirinya itu paling ahli dan sudah dipredestinasi dia akan seperti itu, bahwa dia yang punya keahlian itu. Dia tidak henti-hentinya, orang yang fixed mindset itu ingin mengkonfirmasi, selalu mencari yang namanya konfirmasi dari orang, selalu ingin mencari yang namanya dia butuh orang lain untuk selalu meyakinkan dia bahwa dia ini yang terbaik di situ. Dan itu menjadi pola di mana dia selalu butuh konfirmasi dari orang lain. Dan ini behavior seperti ini sebetulnya terjadi juga kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Kayaknya ya saya juga ada fixed mindset. Ya kayaknya saya juga ada yang growth mindset. Ya memang. Jadi fixed mindset ini kan sesuatu yang mungkin sudah kita bawa dari kanak-kanak ketika kita melihat dunia ini dan kita mulai dididik dan dipengaruhi oleh keadaan keluarga, orang tua, guru dan sebagainya, dan membuat adanya fixed mindset yang di dalam diri kita. Dan untuk mengganti atau merubah keadaan yang fixed mindset itu memang bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita tidak bisa serta-merta, ya udah saya nggak mau fixed mindset gitu, saya maunya growth mindset semuanya. Ya kita perlu yang namanya hard work, betul-betul kerja keras teman-teman, untuk kita benar-benar bisa get rid of the fixed mindset itu kan ya. Tapi perlu sebuah kesadaran terlebih dahulu sebelum kita bisa membedakan mana yang fixed mindset untuk kita dan mana yang bukan, mana yang growth mindset. Tapi saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta situ pasti fixed mindset, yang ini pasti growth mindset. Jadi saya akan terjebak juga akhirnya dengan melabel ataupun memberi penghakiman. Itu artinya saya juga fixed mindset akhirnya, kan begitu ya. Nah, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan ketika kita pengen mengadopsi growth mindset? Oh ya, kabar baiknya begini. Growth mindset menurut bukunya Carol Dweck itu bisa diadopsi oleh siapapun di level manapun, selama dia menyiapkan diri untuk mulai memikirkan dirinya yang berkembang ke arah yang dia inginkan. Jadi benar-benar yang namanya mindset ini teman-teman membentuk keyakinan kita, membentuk bagaimana kita ini bisa berproses dan belajar dan terus bertumbuh atau tidak. Dan ini yang sangat-sangat perlu kita sadari, perlu kita renungkan baik-baik. Iya ya, ternyata pola pikir atau mindset saya ini menghalangi saya untuk berproses, menghalangi saya untuk belajar. Atau karena fixed mindset ini saya tidak bisa belajar lebih baik di area sport, bisa di area olahraga. Saya mungkin kurang jago. Nah, ini ada sesuatu fixed mindset. Tapi bisa juga di area growth mindset. Kita punya growth mindset di area yang sifatnya seperti bekerja atau parenting, ya boleh apapun sebetulnya. Jadi
kita perlu bisa membedakan dulu. Dan dengan kita bisa membedakan, kita mulai sadar dan akhirnya kita bisa mendesain our learning process. Tujuannya sebetulnya itu. Dan growth mindset juga teman-teman. Kalau kita ngomong growth mindset berarti kan nanti sepanjang kita ngobrol di channel ini, koridor kita itu kita menyiapkan diri kita untuk berkembang tanpa batas. Kita punya keyakinan di area yang sifatnya apapun yang sebetulnya kita mau, kita punya kesempatan untuk berkembang tanpa batas, bertumbuh tanpa batas. Dan kalau kita sama frekuensi gitu ya, kita sama punya keyakinan yang sama. Nah, ini bisa, channel ini bisa menjadi suatu tempat untuk kita bertumbuh bersama gitu ya. Dan saya sih berharap dari channel ini juga teman-teman dari apa yang saya sampaikan sekarang mulai deh memikirkan apakah ada kemungkinan-kemungkinan di dalam diri saya untuk saya mulai bisa bertumbuh. Mulai saya memikirkan area-area mana yang saya bisa bertumbuh tanpa batas. Nah, apalagi yang sebetulnya bisa kita explore dari buku ini yang membedakan fixed mindset dan growth mindset. Karena kalau kita ngomong pertumbuhan ya teman-teman, berarti kita ini tidak lepas dengan yang namanya tantangan ataupun masalah. Seringkali masalah atau tantangan itu ada di depan kita untuk kita bisa go on atau bahkan kita bisa move on dan juga kita bisa grow. Jadi sebetulnya ini adalah hal-hal yang membentuk pertumbuhan kita juga. Nah, cara kita melihat yang namanya masalah atau tantangan itu juga dipengaruhi oleh fixed mindset ataupun growth mindset. Jadi kalau orang-orang yang fixed mindset ketika dia melihat hambatan dan tantangan bahkan masalah itu kayaknya sesuatu yang harus dihindari karena dia takut terlihat tidak perform, tidak terlihat perfect gitu ya. Kalau bisa dihindari aja. Nah, ini orang-orang yang dengan fixed mindset. Tapi orang-orang yang dengan growth mindset ketika dia melihat yang namanya masalah ataupun tantangan dan hambatan, ini menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan untuk dia grow. Kesempatan untuk dia solving more problems. Kesempatan untuk dia belajar hal-hal yang baru yang mungkin dia perlu merasakan yang namanya kegagalan. Nah, ini juga bedanya. Orang yang punya fixed mindset itu melihat kegagalan itu sebagai suatu momok gitu ya. Sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang kalau bisa jangan sampai gagal. Tapi kalau orang dengan growth mindset itu ngelihatnya beda. Oke, kali ini aku gagal. It's okay, it happened already. Ini sudah terjadi. So, apa yang aku bisa lakukan lebih baik ke depannya? Jadi sekali lagi, ini learning process teman-teman. Jadi teman-teman, dari mana sekarang kita melihatnya sekarang? Kalau kita mau mendesain yang namanya learning process dan kita mau maju, growth, kita harus pelan-pelan mengembrace yang namanya growth mindset. Kita memberikan ruang ke dalam diri kita, apapun bidangnya, apapun aspeknya, apapun kesempatan yang mungkin ada, muncul di hadapan kita, itu sebagai kesempatan untuk kita belajar dan berkembang. Kita mengarahkan diri kepada yang namanya goal jangka panjang kita, sukses kita yang jangka panjang. Seperti yang di segmen yang sebelumnya saya cerita. Waktu bagaimana tentang motivasi kemarin saya ceritakan, untuk goal jangka panjang kita bikin small path, small process. Di situ ada yang namanya learning process juga. Nah, di situ growth mindset kita bermain. Kita menjadi terbiasa dengan yang namanya hal-hal baru. Berada di rasa kita tetap nyaman ketika itu mungkin terasa gamang buat kita. Terasa aku gak menguasai nih hal baru ini. Kita gak menjadi takut seperti yang dimiliki oleh orang-orang fixed mindset. Tapi kita mendatangi yang namanya perubahan itu yang mungkin saat ini kita tidak tahu, kita mendatanginya dengan growth mindset. Yuk, saya mau berkembang di sini. Apa yang harus saya pelajari?
apa yang perlu saya rubah, apa yang perlu saya adaptasi. Dan ini menjadi satu proses belajar yang menyenangkan. Dan saya selalu exciting begitu ya, ketika saya melihat orang lain itu bertumbuh gitu ya. Ketika melihat orang lain itu mulai bisa mendesain diri sendiri, path-nya, dan meraih sukses versinya sendiri. Di sini tidak ada satu gambaran sukses yang sama ya teman-teman. Ini saya perlu garis bawahi. Jadi kalau teman-teman pun silakan mempunyai gambaran sukses definisinya sendiri. Dan itu saya perlu menyarankan justru. Dan justru keindahan hidup ini ketika kita bisa mendefinisikan itu, mendefinisikan sukses versi saya. Nah, jadi ke depan ketika nanti di channel ini teman-teman juga sudah banyak mendengarkan apa yang saya ceritakan dan saya sharekan, ketahuilah bahwa semuanya ini adalah dalam satu kerangka yang sama, yaitu kerangka growth mindset, dan kita siap growing bersama ke arah yang lebih baik. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak terkait dengan bukunya Carol Dweck, The Mindset, teman-teman bisa mencarinya dan belajar lebih detail karena itu based on science dan sudah proven dan bisa dipraktekkan apa-apa yang dan juga bisa direfleksikan ke dalam diri apa-apa yang menjadi fixed mindset ataupun growth mindset bagi teman-teman. Dan mulailah mengembrace growth mindset untuk hal-hal yang teman-teman ingin bertumbuh. Terima kasih untuk sudah menonton tayangan ini dan senang sekali saya bisa berbagi hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Salam.